sekaligus Suriah BPO Darmaduddin Haji Mustafa Akil dan semua pimpinan Ma'had OPEC, ada Kiai Am dan beberapa dewan masyayikh ini, Bapak Eman, jajaran Ketua PBNU yang sudah kita kenal keahlian beliau, Ketua atau PLT Asbihu Haji Hafid Atas Darani, dan ada dari LDNU pusat Pak Sekretaris Bapak Kemenang, Bapak Kiai Bapak Kapolsek, para masyayikh, para kiai, ada Kiai Taufik Taufik PBNU, para masyayikh, para asatidz ustadzah, para pengurus cabang Asbihu yang datang dari beberapa daerah tadi disebutkan kurang dari 22, serta baik cabang maupun wilayah agar mungkin bisa bertambah. Hadirin hadirat semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu ya baru saja dan baru tahu bahwa itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama, tahu brosur-brosur dan iklan-iklan kampanyenya saya sudah mendengar lama, tapi tahu bahwa itu adalah di bawah naungan Nahdlatul Ulama, apalagi punya cita-cita yang sangat mulia sama dengan Nahdlatul Ulama yang kita kenal dengan politik hijaznya Nahdlatul Ulama, yakni dalam rangka mempertahankan, mengembangkan aswaja, sekali lagi aswaja dan aswaja itu urusan nomor 23. Aswaja singkatan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah, bisa juga disingkat menjadi atau singkatan daripada asal wajar saja. Pokoknya yang wajar-wajar yang ada di tengah seimbang adalah aswaja, dan itu adalah NU. Tentu itu yang dimaksud atau yang keinginan adalah ulama masuk dalam firman Allah, wa kadzalika ja'alna ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Umat yang wasata, umat yang seimbang, umat yang wajar, dan hanya saja wajarnya, tidak ada tambahan yang lain, wajar saja. Itulah Nahdlatul Ulama, dan rupanya inilah yang menjadi inspirasi mengilhami lahirnya Asbihu. Saya kira luar biasa sekali bagaimana Wahabi dengan kekuatan uangnya bersekongkol dengan kekuasaan menghabisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saat itu menjadi mayoritas di Haramain Makkah dan Madinah. Bagaimana tata cara beribadah mau dirubah mengikuti selera mereka, maka bahwa
beserta saya Bonaim Al-Masdi berangkat ke Mekah. Musuh di seberang, musuh jauh di negara lain, tapi bahwa dalam situasi kondisi keadaan yang seperti itu, transportasi belum menunjang, rangkul abdul abang nyerbu ke Mekah. Sekarang Wahabi sudah ada di tengah-tengah kita. Aliran-aliran sesat sudah ada di gelitik kita. Asbibul hadir, walaupun agak kesiangan juga karena masih 5 tahun yang lalu, tapi saya kira cita-cita yang sangat mulia. Apalagi ada keinginan ingin mengingatkan kembali bagaimana Nahdlatul Ulama dulu dilakukan. Karena respon terjadinya sesuatu penyelewengan pembelokan segala ajaran-ajaran akidah yang lurus dan benar. Betul sekali yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Hakim, Kiai Hafid. Sekarang bagaimana dulu sudah berhutang Wahabi ya jamaah dijadikan bagian kaset-kaset, buku-buku yang kalau kita baca jelas-jelas propaganda, dan mereka menginginkan agar ada sedikit intrik-intrik yang masuk pada benak kita. Mereka punya sesuatu. Bukan hanya itu, mereka pun mau Mustafa dan tetap bisa terus dan mudah-mudahan terus bisa berjalan dengan baik, bisa terus ketulusan, keikhlasan dalam perjuangan, apalagi menghasilkan sesuatu syai'un yang sebetulnya itu bukan menjadi tujuan utama, tapi hidup di zaman sekarang ini pun syai'un itu tidak bisa kita lepaskan. Tapi asalkan jangan merubah daripada nawaitu bagaimana aslinya, apalagi yang diurusi perkhidmatan urusan haji. Saya lihat di dalam ajaran agama semua mengajarkan tentang keikhlasan. Sholat bisa yang ibadah dan paling utama dari sekian ibadah, salah satu rukun Islam. Itu keikhlasan. Bahkan begitu dia masuk takbir, berarti dia sudah lepas dari alam dunia ini, alam materi ini, masuk ke alam materi. Tapi sholat masih bisa kita kerjakan di mana? Sholat bisa di masjid, bisa di semuanya, bahkan sholat bisa dilanggar. Ya maksudnya langgar ke sholat. Di pasar pun asal bisa. Puasa pun salah satu dari rukun Islam. Ya bagaimana setan pun tidak mampu untuk bisa masuk mengganggu, karena di situ Allah telah mengatakan dalam hadis qudsinya, "Fa'innahu wa ana tazidi." Kesulitan setan bisa mengganggu goda orang pasar. Kemudian haji suatu ibadah, termasuk umroh, ibadah yang secara khusus spesifik ajaran ketafian dan ketulusan yang luar biasa, totalitas kepasrahan kepada Allah yang luar biasa kita tidak temukan dalam suatu ibadah seperti haji dan umroh. Ditetapkan tempatnya, waktunya ada di kota Makkah, di situs-situs tertentu, tidak bisa dikerjakan di mana.
lain. Kalau sholat, puasa, zakat, syahadat bisa kita kerjakan, tapi haji jangan coba-coba. Anda mau haji dari Cirebon sini atau haji ke Cirebon, ada haji kemarin itu di mana? Kalau dulu kita kenal orang haji di Jember. Jangan coba-coba. Ini salah satu kekhususan, khususiah yang ada dan ini yang Anda urus. Kalau kita ikuti bagaimana satu ibadah yang harus meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kekasihnya, orang yang dicintainya, meninggalkan semua apa yang ada. Tidak 1 minggu 2 minggu, kalau dulu sampai 3 bulan, sekarang cukup 40 hari, atau kalau terus itu bisa 20 hari, 30 hari, tapi itu cukup lagi. Mengeluarkan dana yang besar, tiba-tiba sampai di sana. Semua aktivitas duniawiya diminta untuk dilepas. Dia punya pakaian yang khas, pakaian kelompok-kelompok seragam daripada satu KPA dengan KPA yang lain, bahkan satu partai dengan partai yang lain. Tapi begitu dia nyampe di yang namanya mimbar, lepaskan semua itu dunia, lepaskan semua yang menunjukkan sifat keakuanmu, hilangkan ananiah, hilangkan itu, hanya ingat kepada Allah. Maka dilepas semua itu, berganti dengan pakaian yang sama yang kita kenal dengan pakaian ihram, yang jauh daripada sifat kebanggaan. Tidak pandang apa itu tukang becak atau pimpinan ada wukuf di Arafah dan semuanya. Makanya layak Rasulullah menyatakan al-hajji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada pembalasan yang patut. Satu target jauh yang bagus, tidak ada pembalasan yang patut, hanya kita sudah menjadikan suatu ibadah yang target janji pahala imbalannya seperti laisa jazaa'un illa jannah. Mungkin hanya ada la ilaha illallah. Sakit tinggi nilainya. Kenapa? Karena haji dilakukan di tempat yang sama sejak Nabi Adam sampai wilayah kiamat, di tempat yang persis itu, di situs-situs yang tertentu itu tidak bisa digeser ke